Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Anda yang pada saat ini sedang mempunyai permasalahan dalam hidupnya, diberikan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya keluarga, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Di mana dalam kajian kali ini saya akan menerangkan tentang hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan doa, yang mana ada kata-kata atau ungkapan yang mana ketika kata-kata atau ungkapan ini Anda ucapkan dalam doa Anda, maka naudzubillah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkataan tersebut ada yang mengatakan perkataan itu haram diucapkan dalam bagaimana kita memohon hajat kita kepada Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa perkataan itu makruh atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja perkataan yang harus kita hindari manakala ketika kita sedang berdoa meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hajat-hajat kita lekas dikabulkan dan apa yang kita inginkan bisa lekas Allah wujudkan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat atau doa, bisa tulis doa atau hajat Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang melihat, membaca doa Anda. Dengan harapan semakin banyak orang yang membaca doa Anda, semakin banyak orang yang mengaminkan doa Anda, segala hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah, tentu dalam hidup ini kita menginginkan banyak hal, yang mana ketika hal-hal tersebut ingin segera terwujud, ingin Allah kabulkan, maka salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ad-du'a'u min aqwa mafatihir rizki wa turuki sa'atil aishi wa ilaika ba'dan mimma warada fid du'a. Yang namanya berdoa, membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min aqwa mafatihir rizki, adalah salah satu kunci rizki yang paling kuat dan salah satu jalan untuk bagaimana manakala seorang hamba sedang kesulitan rizkinya dan dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waturuki sa'atil aishi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rizki bagi orang yang mau berdoa. Waturuki sa'atil aishi, dan apa? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan apa rizkinya,
melapangkan usahanya, melapangkan apa yang sekarang menjadi kesempitan dalam hidupnya. Wa ilaika ba'dun mimma warada fid du'a. Oleh sebab itu, apa? Kita dianjurkan sebagai seorang hamba untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yudirru lakum arzaqakum tad'unallaha fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Dari sahabat Jabir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, apakah belum aku beritahukan suatu perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari musuh dan menarik rizki-rizki seorang hamba? Apa perkara itu? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam dan siang hari, karena sesungguhnya ad-du'a silahul mu'min. Yang namanya doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yansibu wajhahu lillahi azza wa jalla fi mas'alatin illa a'tahu Allahu iyyaha imma ayu ajjilaha lahu wa imma ayyudakhiraha. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para jamaah, ini sebelum saya bahas perkataan-perkataan yang dilarang manakala ketika kita berdoa jangan sampai diucapkan, ini saya terangkan dulu tentang dahsyatnya sebuah doa. Kata Rasulullah, ma min muslimin yansibu wajhahu lillah, tidak ada seorang muslim yang mengangkat tangannya, mengangkat wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa meminta suatu perkara, kecuali Allah akan memberikan perkara itu kepadanya, baik secara langsung ataupun disimpan untuknya. Nah, ini. Jadi Allah sendiri, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pasti benar ketika kita seorang hamba mau mengangkat tangan kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam suatu perkara, dalam suatu masalah, dalam suatu hajat, illa atahu, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang hamba tersebut minta. Nah, perkaranya ini ada hal yang penting yang mana mungkin terkadang perkara ini disepelekan atau dianggap remeh oleh seorang hamba, sehingga mohon maaf dia sudah berdoa sekian lama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata ada sesuatu yang dia ucapkan ketika berdoa yang itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum fala yakul, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah meminta hajat, misalnya hajatnya apa? Ingin lunas hutang, ingin rizkinya lancar, ingin jualan laris, ingin dapat jodoh. Fala yakul, jangan sesekali ucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan sampai diucapkan oleh seorang hamba ketika berdoa Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah azza wa jalla. Misalnya, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Nah, jadi yang tidak boleh, yang diharamkan atau dimakruhkan oleh sebagian ulama ini adalah ketika kita berdoa mengucapkan ya Allah jika engkau berkenan. Misalnya Anda sedang berdoa, Anda punya hutang banyak, ingin hutang Anda cepat lunas, Anda berdoa seperti ini, ya Allah jika engkau berkenan berikanlah kemudahan rezeki bagi hamba untuk bisa melunasi hutang hamba. Jangan sampai, karena itu dilarang. Jangan sampai dalam doa Anda itu ada satu kata, yaitu jika engkau berkenan, ya Allah, ya misalnya perkenankanlah kami memohon untuk diberikan rumah, diberikan rezeki jika berkenan. Nah, ini tidak boleh. Walakin liya'zimi al-mas'alata wal yu'azzimi rohbata fa innallaha
la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Namun sebagai seorang hamba, hendaklah ketika kita berdoa kita serius dalam meminta dan memperbesar keinginan, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah diminta dengan serius dan sungguh-sungguh, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang hamba itu minta. Nah, maka diingat-ingat, jangan sampai ketika kita berdoa, fala yaqul Allahumma firli in syi'ta, jika engkau berkenan ya Allah, atau perkenankan kami memohon ya Allah. Jadi ada dua kata yang hampir mirip ya. Jika engkau berkenan ya Allah, saya memohon. Jika engkau berkenan, berikanlah rezeki kepada hamba. Ya Allah, perkenankanlah hamba meminta. Nah, ini kalau dilihat kata-katanya kan seolah-olah sopan. Perkataan itu para jamaah, menurut seorang ahli tafsir bernama Ibnu Abdul Bar, kata-kata jika engkau berkenan yang itu diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala memang sebaiknya tidak digunakan saat berdoa. Sebab apa? Sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu jangan sampai kata itu muncul dalam bait-bait doa Anda. Lantas apa yang harus dilakukan seorang hamba saat dia berdoa sehingga doanya lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini saya nukilkan keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi dalam karyanya Al-Adhkar Mungkatabah min kalami Sayyidil Abrar menyebutkan 10 adab dalam berdoa. Yang pertama, ada waktu-waktu mustajab terkait doa. Ya, jadi pertama itu waktunya dulu. Waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa seperti apa? Ya, seperti ketika hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir dalam setiap malam, sepertiga malam habis sholat tahajud, kemudian sebelum datangnya waktu subuh, kemudian berdoa ketika sujud, kemudian apa ketika ada turun hujan, dan kemudian ketika sedang ada iqomah ya, antara azan dan iqomah itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ini waktunya dulu. Jadi ada waktu-waktu mustajab yang itu sangat luar biasa manakala kita ucapkan doa kita, hajat kita selesai sholat misalnya itu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa itu ya usahakan menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan dan kemudian mengusap wajah setelah berdoa. Kemudian yang keempat, mengatur ya, kita diatur volume suara kita. Berdoa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu keras, terlalu keras juga jangan ya. Terlalu lembek juga jangan. Jadi diatur agar tidak terlalu keras juga tidak terlalu rendah. Kemudian kelima, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, menghindari kalimat-kalimat yang dilarang saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, berdoa dengan penuh ketundukan, penuh kekhusyuan dan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketika berdoa, mantapkan dalam doa kita, mantapkan dalam hati kita bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berdoa kita malah ragu, doa saya dikabulkan apa enggak? Doa saya mustajab apa enggak? Jangan sampai. Intinya ketika kita berdoa kita yakin apa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedelapan, meminta, continue terus-menerus dalam berdoa. Jangan hanya kita berdoa satu kali belum dikabulkan, kemudian kita berhenti berdoa kepada Allah. Kunci sebuah amalan itu istiqomah. Al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, kemudian yang kesembilan, ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dulu doa kita dengan apa? Dengan zikir, dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak langsung
berdoa langsung, ya Allah saya mohon hutang lunas, ya Allah saya minta rezeki lancar. Jangan, tapi awali dulu dengan zikir, dengan membaca sholawat. Wabil khusus lagi manakala Anda berdoa sedang punya hajat yang mendesak, hajat yang besar, Anda awali dulu doa Anda dengan membaca zikir munajat sholawat. Nah, ini sudah saya tuliskan zikir bukunya. Ini saya nulis buku berjudul Munajat Sholawat Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan cepat. Jadi buku ini berisi zikir munajat sholawat, yang zikir ini sebagai pengantar akan doa liqabulil hajat. Misalnya Anda sedang punya hajat pengen lunas hutang, Anda sedang punya hajat pengen rezeki lancar, Anda pengen punya rumah, Anda pengen punya anak yang soleh. Nah, baca dulu zikir sholawatnya. Ini saya tuliskan, diawali dengan istighfar dulu ya, karena di keterangan ini juga disampaikan bahwa kunci terkabulnya doa adalah diawali dengan taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku ini saya tulis dulu istighfar yang kabir, istighfar yang sangat luar biasa. Tawasul dulu, kemudian membaca zikir munajat sholawat. Ini ada teks Arab, ada teks Indonesia, yang ketika Anda kurang lancar membaca Arab, Anda bisa membaca Indonesianya. Anda baca zikir sholawatnya ada beberapa halaman, dari halaman 17 sampai halaman 55. Nah, ini Anda baca dulu zikir munajat sholawatnya. Setelah selesai membaca zikir munajat sholawatnya, barulah Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa spesial dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, liqabulil hajat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabi rahmah, ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Sampai lafaz bi hajati, Anda sampaikan hajat Anda. Anda sampaikan doa Anda setelah membaca zikir munajat sholawat, sampaikan hajat Anda, insya Allah lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu ada mekanismenya, tidak ujuk-ujuk Anda minta, ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Lebih afdol diantarkan dulu dengan zikir. Apalagi ini sudah saya susunkan zikirnya munajat sholawat sebagai pengantar doa Anda, pengantar doa kita. Karena apa? Yang namanya doa kita para jamaah ya, di sini diterangkan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa seorang hamba itu berhenti di antara langit dan bumi, tidak naik, tidak turun. Hatta tusolli ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini doa kita gantung di antara langit dan bumi. Jangan harap dikabulkan oleh Allah, apalagi kabulkan, sampai aja tidak. Hatta tusolli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan zikir ini, membaca zikir munajat sholawat ini, berharap doa kita yang berhenti selama ini diantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain sebagai pengantar terkabulnya sebuah doa, zikir munajat sholawat ini juga bermanfaat. Insya Allah orang yang mengamalkan akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, yang usaha lancar, yang jualan laris, yang bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat pilihan. Artinya apa? Jadi misalnya ya Anda sebagai seorang pedagang ingin jualannya laris, ada sholawat dan amalannya di sini. Terus ada sholawat agar selalu mempunyai uang yang banyak, sholawat dan doa ketika ditagih hutang, sudah jatuh tempo, kemudian Anda belum mendapatkan rizki, ada sholawat agar usahanya lancar, agar sholawat ada anak soleh nurut pada orang tua, ada sholawat agar dapat jodoh yang soleh soleha, sholawat agar cepat memiliki rumah, dan banyak sekali sholawat yang lain. Selain itu, buku ini juga berisi testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berkah mengamalkan zikir munajat sholawat. Silahkan yang mau pesan
bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Untuk infaknya hanya 100.000. Dengan 100.000 Anda dapatkan bukunya. Semoga dengan mengamalkan zikirnya, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, segala kesulitan Anda dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 100.000 Anda beli rokok, beli skincare, beli bedak, nggak ada asarnya atau enggak, ya manfaatnya hanya sebatas itu. Tapi 100.000 beli bukunya, infak, itu keajaibannya luar biasa. Saya nggak akan cerita panjang lebar, nanti Anda sendiri yang merasakannya. Silahkan dipesan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp, ini nomor saya, atau klik link yang ada di deskripsi, itu juga langsung nyambung ke WhatsApp saya tanpa harus nyatet nomornya. Kalau pesan via Shopee juga bisa, itu ada via Shopee. Kalau pesan via WhatsApp Anda bisa sambil berkonsultasi, silahkan. Kalau mau simple bisa pesan via Shopee. Silahkan selagi masih ada. Semoga bermanfaat, semoga segala doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.